Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia mampu melakukan segalanya. Dia mampu melakukan apapun. Dia memberikan kemenangan buat kita. Bahkan kita lebih dari pemenang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang tak mungkin bagi Dia. Segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu Tuhan akan kerjakan. Bahkan yang terbaik. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rencanaku bukanlah rencanamu. Apa yang terbaik Tuhan akan beri. Tuhan nyatakan dan Tuhan akan berikan yang terbaik buat setiap kita. Karena satu-satunya pribadi yang sempurna, satu-satunya pribadi Yesus Kristus Tuhan yang tahu apapun yang terbaik dari diri kita ini. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dunia boleh mengatakan sulit. Dunia boleh mengatakan tidak mungkin, tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin suamiku bertobat. Tidak mungkin istriku bertobat. Tidak mungkin anak-anakku bertobat. Dunia boleh mengatakan mustahil. Tapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Dia, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita ini lebih dari pemenang. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul lebih dari pemenang. Kalau kemarin kita berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan persoalanmu, iman yang mengalahkan masalah-masalahmu, iman yang menyembuhkan sakitmu, iman mengalahkan dunia. Karena kasih ini kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini lahir dari Allah. Betul, kita lahir dari mama kita. Kita lahir dari orang tua kita, tapi kita mati bersama-sama dengan Tuhan dan kita dibangkitkan oleh kebangkitannya. Kita menjadi manusia yang baru, kita ciptaan baru, kita lahir baru di dalam Dia. Kita mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu iman saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan iman. Iman itu sangat berharga. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan, dipanggil Allah, kita pulang ke sorga, Tuhan tidak akan tanya berapa hartamu. Tuhan tidak akan tanya apa yang kau miliki, berapa mobilmu, berapa apartemenmu. Tuhan tidak tanya itu. Tapi yang Tuhan cari adalah iman percaya kita kepada Dia. Karena iman itu yang membawa kita ke sorga. Asal percaya saja, kita akan diselamatkan. Barang siapa percaya akan beroleh hidup. Bukan berhidup yang fana, tapi hidup yang kekal yang Tuhan akan janjikan. Barang siapa percaya, dia akan memperoleh hidup. Dunia bertanya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Setiap hari dunia bertanya, berikanlah kami jalan yang lurus, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dijawab sama Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Tuhan Yesus yang menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran, hanya di dalam Yesus ada jalan, hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Apa sih artinya lebih dari pemenang? Makna lebih dari pemenang bukan sekedar frase sejarah saja. Lebih dari pemenang itu bukan sekedar sejarah. Oh, itu dongeng orang-orang tua. Oh, itu cerita-cerita firman Tuhan. Oh, itu dulu bapak-bapak gereja, nabi-nabi dulu. Makna lebih dari pemenang bukan sekedar sejarah. Lebih dari pemenang itu nyata kita alami saat ini. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, tunduk kepada Allah, engkau melawan iblis, engkau melawan persoalanmu, maka dia akan lari daripadamu. Jelas firman Tuhan katakan, satu-satunya cara untuk kita menang atas masalah kita, menang atas tantangan, menang atas iblis, tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka iblis itu akan lari. Sebesar apapun masalahmu, oh sebesar Goliat, oh sebesar raksasa, jangan seperti 10 pengintai, saudara.
Tapi sepertilah Yosua dan Kaleb yang menganggap raksasa-raksasa itu seperti belalang. Kita akan mendudukinya karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang tunduk kepada Allah, dia tidak akan melihat masalah. Orang yang berjalan di dalam kemenangan, dia tidak akan melihat raksasa. Orang yang berjalan di dalam kemenangan, dia tidak akan melihat persoalannya yang besar, tapi dia melihat Yesus yang besar, Allah yang besar, yang mampu menuntunnya kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Makna kemenangan lebih dari pemenang bukan sekedar sejarah. Ini adalah janji ilahi, saudara. Lebih dari pemenang itu janji yang Tuhan janjikan sendiri dari pribadinya sendiri. Janji ilahi ini menunjukkan bahwa kemenangan kita bukan karena kekuatan saya. Kemenangan yang kita terima bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, melainkan karena kasih dan anugerah Allah. Kau sadari ini enggak, saudara? Kalau kau sadari ini, engkau akan merasakan kasih Tuhan itu luar biasa mengalir dalam hidupmu. Boleh yang merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya katakan yes dalam kolom komentar, saudara. Kalau kita bisa menang, kalau kita bisa mengatakan oh saya kuat, kalau kita bisa mengatakan oh saya bisa, kita bisa melakukan segala sesuatu, menghadapi tantangan. Oh saya bisa berdiri sampai saat ini meskipun diperhadapkan masalah, meskipun diperhadapkan Goliat, meskipun diperhadapkan raksasa. Tuhan, aku mampu, aku cakap menanggung segala perkara. Aku bisa menang ini semua bukan karena saya kuat, bukan saya mampu, melainkan karena kasih dan anugerah Allah. Engkau merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini, akhir-akhir zaman ini, jangan kita sombong, oh menganggap, oh saya yang bisa, semua karena perbuatan saya, oh semua karena saya lakukan ini. Kau salah besar. Di akhir-akhir zaman ini jangan sombong, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Aku tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Aku mau hidup bersama Tuhan. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Karena hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia ini tidak menjanjikan apapun. Dunia ini tidak menjanjikan, saudara. Apa yang dijanjikan dunia itu semu. Apa yang dijanjikan dunia ini tidak pasti. Janji Tuhanlah yang murni. Hanya janji Tuhan yang murni. Janji dunia ini semu. Janji dunia ini bisa gagal. Tapi janji Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna. Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna. Kalau engkau hidup akan Tuhan, hidup takut akan Allah, hidup berjalan bersama Yesus, jalannya sempurna. Tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal. Kalau engkau hidup di dalam jalan Tuhan, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Kau tahu emas yang murni berharga enggak? Emas murni itu, saudara, berharga. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita hidup nempel dengan Tuhan, jalannya itu sempurna, janjinya itu murni. Dia tak mungkin ingkari janji. Dia tidak mungkin ingkar janji. Seringkali saya yang ingkar janji, seringkali saya yang mengingkari janji saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji sama saya. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ini berlindung kepada Dia, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 18 ayat 31. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau mau berlindung kepada siapa? Engkau berlindung kepada orang tua, terbatas. Engkau mau berlindung kepada siapa? Oh saudara yang kaya, saya mau berlindung kepada orang yang kaya, terbatas, saudara. Kekuatan mereka terbatas. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Dalam bagian ini,
Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa jika Allah ada di pihak saya, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa jika Allah ada bersama kita, jika Allah berjalan bersama saya, jika Tuhan ada menuntun saya, tentu tidak ada yang perlu kita takutkan. Rasul Paulus menekankan seperti itu di dalam Roma 8:31 ayat nas kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menekankan bahwa jika Tuhan Allah di pihakmu, Tuhan Allah berjalan bersamamu, tidak perlu kita takut. Engkau menghadapi Goliat, engkau menghadapi raksasa, engkau menghadapi persoalan. Di akhir-akhir zaman ini banyak kesulitan, perekonomian lagi tidak tentu. Saudara, mungkin sebentar lagi akan ada resesi katanya. Para pakar-pakar perekonomian itu mengatakan nanti di tahun 2025 ini banyak resesi. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan alami resesi, tapi kita alami resepsi. Haleluya. Ada yes, saudara? Mungkin orang pakar-pakar ekonomi mengatakan tahun 2025 banyak yang menakutkan, ada resesi. Di mana-mana resesi besar-besaran. Tapi kita anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, engkau akan resepsi sama Tuhan. Diberkati hidupmu. Kalau Tuhan bisa memberikan roti, mana buat bangsa Israel di padang gurun, dan daging diberikan oleh bangsa Israel kepada bangsa Israel, Tuhan pun mampu memberkati hidupmu dimanapun kamu berada. Engkau mengalami apa? Engkau menghadapi apa? Kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, jika Allah di pihak saya, jika Tuhan berjalan bersama saya, siapa yang akan melawan kita? Gak ada, saudara. Gak ada yang bisa melawan kita. Jika Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia ada bersama kita, gak ada yang bisa melawan kita. Memang Tuhan mau ngomong gini, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu rata. Tapi Dia menjanjikan penyertaannya yang luar biasa. Karena Dia ingin melatih kita supaya kita kuat, supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, bukan orang-orang yang cengeng. Tapi Dia membuat saya dan saudara supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang beriman dewasa, bukan menjadi manusia-manusia yang imannya anak-anak terus. Jadilah orang yang memiliki iman yang dewasa, menang bersama Tuhan. Dalam hal apa saja kita memperoleh kemenangan. Dalam hal apa saja kita memperoleh kemenangan. Kita akan lihat kemenangan atas kesulitan. Siapa yang pagi hari ini mengalami kesulitan, saudara? Ada yang mengalami kesulitan, mungkin banyak di antara kita. Kita sedang mengalami kesulitan. Oh, ada pilihan yang harus kita pilih. Oh, menghadapi anak, ada kesulitan. Bagaimana supaya kita bisa mengarahkan anak kita? Banyak kesulitan yang sedang kita alami. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan pagi hari ini kemenangan atas kesulitan kita. Dia menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun sebagai orang yang lebih dari pemenang, kita berjalan untuk melihat kesulitan itu bukan sebagai akhir. Orang yang mengalami kesulitan dan orang-orang yang menang tidak melihat kesulitan itu sebagai akhir. Bisa ngerti enggak ini, saudara? Saya ulangi ya. Namun sebagai orang yang lebih dari pemenang, saya yang lebih dari pemenang, saya yang sudah ditebus Tuhan, saya yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita diajarkan untuk melihat kesulitan, melihat tantangan, melihat kesengsaraan bukan sebagai akhir, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai proses yang membawa kita untuk lebih melihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin lihat pelangi, engkau harus siap menghadapi badai dulu. Kalau engkau ingin melihat pelangi yang indah, engkau harus siap melihat yang namanya hujan badai. Engkau harus siap hadapi itu dulu. Baru yang namanya pelangi yang indah itu engkau akan lihat. Ya, jangan sampai kesulitan itu engkau anggap sebagai akhir hidupmu. Tidak. Masalah, tantangan, kesusahan, jangan kau anggap itu, oh ini habis sudah.
sudah habis semua. Oh, ini akhir dari semua. Tidak. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan menganggap kesulitan, menganggap kesengsaraan itu adalah proses atau progres Tuhan, membawa kita untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Pelangi tidak akan muncul sebelum hujan. Bintang tidak akan timbul, bintang tidak akan kelihatan sebelum malam itu datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut dengan malam, jangan takut dengan masalah. Karena justru kalau kita hidup di dalam proses Tuhan, hidup di dalam rencana dan karya Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan terjadi. Seperti ada tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita akan lihat Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah. Saudara mau berbahagia? Saudara mau berbahagia? Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jangan takut dengan pencobaan. Oh, masih disinggung hatinya sedikit sudah lari dari pelayanan. Saudaraku yang terkasih, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jangan kalah dengan pencobaan, jangan anti dengan pencobaan, jangan kalah dengan kesengsaraan, jangan kalah dengan kesulitan, tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan, karena firman-Nya mengatakan berbahagialah. Harusnya kita berbahagia, saudara. Memang ya secara daging ya, aduh menghadapi masalah, ada aja. Aduh Tuhan, ini belum selesai, ada aja. Tidak apa-apa, saudara. Ayo bangkit, jangan loyo. Katakan, hei jiwaku, ayo bangkit. Hei Kris, ayo bangkit, jangan loyo. Orang yang kuat akan menang. Tapi orang yang lemah semangatnya, di dalam tantangan dia tidak memiliki kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, kau tahu, emas yang sudah diuji, kemurniannya ya sudah 100% murni emas, itu sangat berharga, saudara. Kita mau muncul seperti apa? Kita mau muncul seperti besi atau kita muncul seperti emas? Emas ini dibakar kurang lebih ya, dipanaskan, dileburkan 1064 kalau tidak salah, 1064 derajat dipanaskan, dileburkan sehingga rontok semua sampai tahan uji dan bisa teruji 100% emas murni. Jangan sampai kita 100 derajat sudah menyerah. Waduh panas Tuhan, aku tidak mau Tuhan, menolak. Kamu bukan air, saudara. Kalau engkau hanya 100 derajat, engkau air. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota, penghargaan, reward, hadiah. Inilah yang namanya pahala, saudara. Orang yang sudah tahan uji akan menerima hadiah. Orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara mengasihi Tuhan pagi hari ini? Ada yes, saudara? Yang mengasihi Tuhan, ada yes pagi hari ini? Karena orang yang menikmati janji Tuhan, yang menerima mahkota, itu hanya orang-orang yang mengasihi dia. Kalau engkau tidak mengasihi dia, engkau tidak akan terima mahkota. Oh, saya mengasihi Tuhan, Pak. Saya mengasihi Tuhan, Pak. Tapi saya benci dengan saudara saya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Engkau harus mengasihi saudaramu juga. Engkau nggak bisa mengatakan Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi engkau benci dengan saudaramu. Nggak bisa. Engkau mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tapi engkau membenci orang tuamu. Nggak bisa. Gak bisa, saudara. Orang yang mengasihi dia adalah mengasihi sesama.
hukum dua ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia, siapapun dia, saudara. Kemenangan melalui iman. Yang pertama tadi, kemenangan atas kesulitan. Yang kedua, kemenangan atas apa? Kemenangan melalui iman. Orang bisa menang kalau dia punya iman. Orang bisa menjadi lebih dari pemenang kalau dia punya iman. Dan firman Tuhan katakan kemarin, iman itu hanya timbul kalau kamu mendengar firman. Iman bisa timbul, bisa bertumbuh kalau kita membaca firman, kalau kita mendengar firman. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen, kalau anti mendengar firman, imannya tidak bakal tumbuh. Kalau mau kita menang atas masalah, menang atas Goliat, menang atas raksasa, lawan dengan iman yang teguh. Bertumbuh imannya. Lewat apa? Mendengar firman. Lewat apa? Merenungkan firman. Lewat apa? Membaca firman, mempelajari firman. Jangan anti dengan firman Tuhan. Firman ini pelita buat kaki kita, saudara, dan terang buat jalanmu, buat jalan saya. Saya bisa berjalan di jalan-jalan yang benar kalau saya hidup disertai dengan firman. Karena firman itu yang akan memberi terang supaya saya bisa melihat, oh ini ada batu, oh ini ada jurang, oh ini ada sungai, oh saya harus seberangi ini. Ketika kita itu membaca firman, kita akan punya iman dan kita bisa melakukan iman itu. Kemenangan dalam konteks Kristen bukan tentang menang dalam proses duniawi, ya, bukan persoalan materi, misalnya kesuksesan atau materi, bukan itu aja, melainkan tentang menang oleh iman. Imanmu menang enggak mengalami masalah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada cerita Ayub. Saat semuanya habis, saat diproses Tuhan, iblis menjamah semua apa harta yang dimilikinya, habis semuanya. Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang namanya menang melalui ujian iman. Ujian iman itu bukan masalah duniawinya, bukan masalah materinya, tapi yang Tuhan uji adalah imanmu. Apa yang Tuhan mau uji melalui Ayub ini? Tuhan mau melihat iman Ayub murni luar biasa. Bahkan Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub ini benar-benar murni, anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Ayub bukan KW, bukan KW 1, KW 2, KW 3. Dan kita pun, saudara, saya dan saudara ini, jangan sampai kita KW. Memang menang atas iman ini sulit, saudara. Engkau akan diproses. Bukan persoalan duniawinya yang diproses, bukan masalah materi, kesuksesanmu, bukan itu yang dituju. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya menang di dalam iman. Kau tetap ikut Tuhan, meskipun habis semuanya. Ayub habis semuanya, saudara. Oh, haleluya. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 mengatakan, Efesus 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan apapun, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman sebagai pelindung. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Senjata kita apa? Pergunakan perisai iman. Orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus punya iman. Oleh sebab itu, saudara, kalau saya lihat ya, saya berharap di gereja saudara Anda, saya berharap di gereja saudara Anda, di tempat saya, saudara, ya, akhir-akhir ini banyak jemaat mulai jenuh. Mereka sudah tidak datang rajin lagi dalam ibadah. Memang ya, grafik manusia itu kadang naik gitu ya. Oh, setia-setianya membara di dalam Tuhan. Oh, luar biasa. Tapi ada masa-masanya turun. Wes ndak ke gereja, males. Lebih baik tidur, lebih baik nonton TV, lebih baik main handphone. Saudara terkasih, saya ingatkan pagi hari ini 255 orang ini, saudara,
gunakan perisai iman. Iman itu timbul karena kau dengar firman. Kalau engkau tidak suka ibadah, gak datang ibadah ke gereja, imanmu gak mungkin tumbuh. Imanmu tidak mungkin tumbuh. Ayo kita rajin. Gereja lokal kita masing-masing, dimanapun saudara bergereja, dimanapun saudara digembalakan, setia. Ayo hadir dalam jam-jam ibadah, ibadah doa, ibadah komsel. Dalam ibadah apapun, libatkan dirimu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Di akhir-akhir zaman ini, orang lagi banyak, kasihnya lagi dingin. Ya, lagi dingin, musim hujan mungkin ya. Ayo roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Ayo layani Tuhan. Ayo saudara layani Tuhan lewat engkau rajin dalam ibadah. Ayo kita mau bangkit. Bakar imanmu kembali. Menyala-nyala di dalam Tuhan. Melayani itu luas saudara. Engkau memuji Tuhan itu melayani. Engkau nyanyi-nyanyi di dalam gereja memuji Tuhan meskipun kau bukan yang pimpin. Engkau menyanyi-nyanyi untuk Tuhan itu melayani Tuhan. Kau itu bukan melayani manusia. Kita itu bukan melayani Bapak Gembala. Kita bukan melayani pendeta, bukan. Tapi yang kita layani adalah Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, kita akan punya iman. Dan orang yang punya iman akan mempergunakan iman itu sebagai perisai. Perisai itu apa? Pelindung. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setiap hari itu saudara ada serangan. Dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu ada aja masalah. Tapi kalau kau punya iman, masalah itu tidak bisa menghancurkan apapun yang kau miliki. Percaya enggak ini? Ada amin saudara? Tantangan masih ada aja, setiap hari ada aja. Ya, kesusahan orang benar firman Tuhan itu banyak, tapi orang yang memiliki perisai dia akan dibentengi, dia akan dilindungi oleh perisai itu. Dan panah api si jahat itu dipadamkan. Artinya apa? Engkau orang yang menang. Meskipun kau diserang, kau tidak akan kalah. Meskipun kau disakiti, kau tidak akan tersakiti. Meskipun kau ditonjok, kau akan gak ke babak belur, saudara. Meskipun kau harus ditendang, engkau tidak akan jatuh karena tangannya menopang. Meskipun kau ditendang, kau tidak akan jatuh karena apa? Tangan Tuhan yang menopang. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perisai iman harus digunakan. Masalahnya, kamu punya ndak iman? Kita harus punya iman. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa iman kita adalah kunci untuk mengatasi rintangan, untuk kita menghadapi badai. Ketika iblis datang menggoda, iblis datang menyerang kita, kita dapat bertahan dan bahkan menang atas musuh kita karena kita punya iman sebagai perisai atau sebagai pelindung. Yang ketiga, kemenangan yang kekal. Yang ketiga adalah kemenangan yang kekal. Orang-orang yang lebih dari pemenang bukan hanya sekali menang, tapi terus akan menang. Karena apa? Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang menjamin. Melebih dari pemenang itu akan mengalami kemenangan yang kekal. Lebih dari pemenang, mengalami kekekalan, kemenangan yang kekal, terus menerus menang. Kau tidak akan terkalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Apa yang membedakan pemenang dari lebih dari pemenang? Menurut firman Tuhan, dalam kemenangan yang kekal. Artinya apa? Tidak bisa dikalahkan. Oh, saya bisa diserang setan, tidak masalah. Tidak masalah. Oh, saya bisa diserang masalah. Oh, saya di dalam persoalan, saya di dalam sakit penyakit, tidak masalah. Kuasa dunia ini tidak akan bisa menang karena kuasa yang ada padamu lebih besar. Bukan hanya kemenangan sementara, saudara. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini
Tuhan pasti tolong saya. Kau harus punya iman itu. Kalau kemarin Tuhan, Engkau buat jalan, buat permasalahan yang saya hadapi. Saat ini ada masalah baru, saya tetap percaya Engkau buka jalan buat masalahku yang sekarang. Imani saudara. Tuhan tidak akan sekali menolong, tapi setiap saat engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi proses, Tuhan akan menyediakan kemenangan buat setiap kita. Karena kemenangannya itu kekal. Tetapi kemenangan atas dosa, kematian sebagaimana yang dijanjikan Tuhan, tetap kita mengucap syukur. Jangan sampai karena kita itu mengalami tantangan, kita hidup di dalam dosa, dan akhirnya kita mengalami kematian secara rohani. Anak-anak Tuhan harus menang, karena Tuhan yang berjanji, karena Tuhan yang menyertai. Jangan sampai kalah. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, makanya saudara ya, kita itu perlu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Betul enggak? Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Yang benar itu kita harus ingat-ingat kebaikan Tuhan. Harus ingat-ingat kebaikan Tuhan. Saat kau mengalami masalah, ingat kebaikan Tuhan kemarin. Saat kau menghadapi masalah yang sulit sekalipun, ingat pertolongan Tuhan yang kemarin. Kalau Tuhan tolong saya kemarin, sekarang pun Tuhan pasti tolong saudara. Orang-orang yang lebih dari pemenang harus memiliki iman, mengucap syukur. Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang seterusnya, saudara, yang selanjutnya, menghadapi dunia dengan keyakinan. Orang yang menang akan menghadapi dunia dengan keyakinan. Dia tidak akan pesimis, tapi optimis. Amin. Dia menghadapi dunia ini tidak pesimis, tidak takut. Apapun yang akan terjadi, pakar-pakar perekonomian, dunia mengatakan di tahun 2025, 2026 akan ada banyak resesi, ada banyak kesulitan. Tapi anak-anak Tuhan, saya punya iman, saya yakin saya akan resepsi bersama dengan Tuhan. Ini harus kita alami, saudara. Jangan takut dengan apa yang ada di dunia ini. Memang sudah difirmankan, hari-hari ini akan semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin sulit. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kau tidak usah takut. Tuhan itu janji menyertai saya dan saudara. Menjadi lebih dari pemenang berarti menghadapi dunia dengan keyakinan. Yakin tidak kita? Yakin tidak akan hidupmu? Yakin tidak akan penyertaan Tuhan? Tak peduli berapa berat tantangannya, tidak peduli seberapa besar masalahnya, tidak peduli seberapa besar yang kau hadapi. Tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu bersama saya. Sadari aja, saya berjalan bersama Tuhan kok. Meskipun aku harus menghadapi singa, saya akan menang karena saya berjalan bersama Tuhan. Meskipun yang saya hadapi Goliat, saya pasti menang. Daud, saudara, menghadapi Goliat, dia tidak bawa senjata yang luar biasa, yang berat, atau membawa tombak. Enggak. Dia bawa apa? Dia membawa nama Tuhan. Ya, Yesus itu namanya berkuasa, saudara. Daud hanya membawa nama Tuhan. Melawan Goliat itu Daud membawa nama Tuhan, tidak bawa tombak, tidak bawa panah, tidak bawa alat perang, enggak. Menghadapi tentara Filistin, raksasa Goliat, Daud itu tidak membawa alat perang. Dia hanya membawa nama Allah semesta alam. Dan dia menang bersama Tuhan. Sekarang saudara, yakin kau berjalan dengan siapa itu cukup. Kalau kita yakin kita berjalan dengan Tuhan, itu cukup, saudara. Gak usah kita soro-soro, gak usah kita takut. Apa yang akan terjadi nanti? Apa kata dunia nanti? Seperti apa saya harus. Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Menghadapi dunia itu harus dengan keyakinan. Roma 8 ayat 31 ayat nas kita berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kita ketika kita berada di pihaknya Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan. Karena pemilik dunia ini, pemilik alam semesta ini, pemilik semua yang ada di dunia ini, pemiliknya Allah. Tapi jika Allah di pihakmu, jika Allah berjalan bersamamu, siapa yang dapat melawan? Ya gak ada, saudara. Gak
Kadangkala kita ini yang salah, kita menganggap, oh saya berusaha sendiri, oh saya ditinggalkan Tuhan, oh saya berjalan sendiri, saya berusaha sendiri. Itu yang salah, saudara. Sadar dulu, ya, Tuhan Allah kita sembah itu tidak berada jauh. Tapi kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, miliki iman di dalam Dia. Jika Allah di pihakmu, siapakah yang akan melawan kita? Kasih Allah yang tak terpisahkan. Kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Salah satu aspek penting yang menjadi orang lebih dari pemenang adalah pemahaman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, kamu harus sadar bahwa kasih Kristus itu tidak bisa pisah dari kita. Engkau akan berjalan dengan kasih Kristus. Sadar aja, engkau pasti menang. Sadar aja, engkau akan ditolong Tuhan. Sadar aja bahwa Tuhan berjalan bersamamu. Sadar saja kalau engkau ada di pihak Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, menegaskan ini dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ia memberikan kita kekuatan, damai sejahtera dalam menghadapi tantangan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah. Ini memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi yang namanya tantangan. Roma 8 ayat 38. Kita akan lihat Roma 8 ayat yang ke-38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ya, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Menjadi orang yang lebih dari pemenang berarti kita dapat yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai saya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan berperang bersama saya. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah yang aku sembah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saya, mendatangkan kebaikan buat saudara. Kalau Tuhan ada di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Tidak ada. Apapun juga masalahnya, sebesar apapun tantangannya, Goliat yang kau hadapi, raksasa yang kau sedang hadapi, apapun masalahnya, apapun juga pergumulannya, Tuhan ada bersama dengan saya dan memberi kemenangan selama kita tetap beriman kepadanya. Kuncinya adalah iman. Ada iman di bumi, ada iman di dalam rumah tanggamu, saudara. Ada iman di dalam suamimu, ada iman di dalam istrimu, ada iman di anak-anakmu. Kalau masih ada iman, maka menanglah kita. Jadi, mari terus berkorban, mari terus berjuang, mari terus berusaha di dalam iman. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tuhan berjanji memberi kemenangan, sehingga kita tak perlu takut. Mari hidup sebagai pemenang. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah kita, boleh ketik di dalam kolom komentarmu tuh, saudara, Tuhan Yesus yang aku sembah luar biasa. Tuhan Yesus yang aku sembah luar biasa, karena Dia memberi kemenangan, karena Dia memberikan kekuatan, karena Dia yang sudah berjanji menyertai, karena Dia yang sudah berjanji memberikan sukacita. Yesus yang aku sembah luar biasa. Ketik dalam kolom komentar sebagai penutup ibadah kita pagi hari ini. Ya, terima kasih ya saudara-saudaraku pagi hari ini yang sudah stay mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, saudara. Kenapa kok Dia dihujat? Loh, Dia luar biasa, kenapa kok dihujat? Justru dunia tidak terima kebenaran. Karena kebenaran bagi dunia itu kebodohan. Salib itu kebodohan bagi dunia.
Dunia tidak bisa menerima kebenaran karena dunia akan binasa. Tapi saya dan saudara anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran, kita akan beroleh hidup. Dunia tidak akan bisa mencapai yang namanya kehidupan. Karena apa? Dunia akan binasa. Tapi saya dan saudara yang percaya, kita yang hidup di dalam kebenaran, kita akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Engkau akan menang bersama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa pagi hari ini atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata, dan kami percaya bahwa hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Kami mau hargai pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau hargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk melakukan semuanya ini. Kalau kedagingan kami yang bekerja sendiri, kami tidak akan mampu. Kami percaya ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kalau Allah di pihak saya, kami akan menang atas daging, kami akan menang atas dunia ini, kami akan menang atas masalah yang kami hadapi. Kami percaya kalau Allah di pihak saya, siapakah yang dapat melawan saya? Tuhan, kami bersyukur dan kami mau katakan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, dan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuntun kami terus Tuhan, selama kami menjalani hidup kami, iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sahabat-sahabat online yang ikut ambil bagian pagi hari ini dalam ibadah live. Tuhan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, usahamu dibuat Tuhan berhasil, anak-anakmu diberkati Tuhan, suamimu diberkati, istrimu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaan-pekerjaanmu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Yang sakit pagi hari ini sembuh, anak kami yang sakit sembuh, menantu kami yang sakit sembuh, suami kami yang sakit sembuh, istri kami yang sakit sembuh, orang tua kami sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang mengalami masalah di dalam perekonomian, pekerjaan kami sedang terhambat, banyak tantangan yang kami alami, proses dalam hidup kami. Tuhan, kami butuh kekuatan. Tuhan, curahkan kekuatan buat saudara yang pagi hari ini hadir dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan tercurah. Engkau mampu menghadapi segala apapun yang kau hadapi. Goliat sekalipun, engkau akan menang bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan dalam pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami siap melakukan aktivitas kami siap melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Engkau Tuhan buat semuanya berhasil. Dan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Setiap hari Tuhan Yesus luar biasa. Setiap pagi selalu baru berkat Tuhan buat saya. Setiap pagi selalu baru berkat-berkat Tuhan buat saudara.